Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, kita masih di ruang perumoran gitu ya, karena memang ini masih waktunya rumors, masih belum ditutup waktu mendaftarkan pemain asing ataupun pemain lokal untuk musim depan. Nah, tidak terkecuali Persib Bandung masih dikaitkan dengan beberapa rumors dengan pemain yang akan datang, katanya baik asing ataupun lokal. Nah, ini kita masuk ke orang ketiga. Jadi kemarin ada bek kanan gitu ya, ada Junior Palacios. Lalu tadi siang kita bahas seorang playmaker gitu ya, ex Chelsea, ya siapa lagi kalau bukan teman-teman udah nonton lah yang tadi siang, baru fresh, masih hangat gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke orang ketiga, yaitu Kim Min Hyuk, yaitu seorang pemain dari Korea Selatan berposisi bek tengah teman-teman. Nah, apa sih spesialnya dari Kim Min Hyuk ini, atau apakah ada peluang Persib untuk merekrutnya? Nanti di akhir intermezzo kita kasih presentasinya teman-teman. Tentu saja ini dari tim redaksi gitu ya, jadi teman-teman punya pandangan lain mengenai ternyata ini, ternyata itu. Nah, nanti akan kita coba rangkum. Namun sebelumnya kita sajikan dulu fakta dan data biar teman-teman juga tidak langsung skeptis gitu ya. Waduh, si Ema geskolot, aduh si Ema mahal dan lain sebagainya. Kita coba bedah satu persatu. Yang pertama, Kim Min Hyuk ini pemain profesional asal Korea Selatan. Di negaranya sudah terkenal, walaupun di kita mungkin agak sedikit ada yang tahu, ada yang sama sekali tidak tahu, atau yang setengah-tengah saha gitu ya. Nah, ini yang mana untuk karirnya memang lebih banyak dihabiskan di Korea Selatan, lalu juga pernah bermain terakhirnya di klub Thailand teman-teman, tapi ya klub papan atas gitu ya. Jadi memang karirnya dan juga untuk satu peraihan medali lah, atau untuk untuk pribadinya sih, untuk personalnya ini lumayan bagus lah CV-nya gitu ya. Nah, apakah akan direkrut Persib Bandung, atau kenapa sampai dengan dirumuskan ke Persib Bandung? Nah, ini pertanyaan yang bagus, karena pertama kita nggak tahu dari mana tiba-tiba ada nama Kim Min Hyuk ini dirumuskan ke Persib Bandung. Bahkan bukan hanya teman-teman Bobotoh, kita aja kaget, waduh iya tim mana deh gitu ya. Nah, ini yang pertama. Tapi yang jelas kalau dari segi usia 33 tahun ini sangat matang sekali gitu ya untuk di posisi center back atau back tengah. Karena ya kita tahu beberapa punggawa Persib Bandung juga, bahkan sekarang Jupe sendiri sudah lebih dari 37 tahun gitu ya. Jadi ya malah 30, ya lebih dari 35 tahun lah. Jadi ya sangat matang gitu. Apakah memang Persib kembali menggunakan lini pertahanan yang berumur, atau bagaimana, atau hanya diambil pengalamannya saja? Nah, ini tidak ada yang pernah memastikan, atau tidak ada yang berani memastikan. Ataukah dari segi harga pun, kalau untuk market value-nya sekitar 6M gitu ya di pasaran ini, ya 6M sama dengan pemain baru Persib Bandung yang lainnya, kayak misalkan Julio Cesar, lalu juga di sini Patricio gitu ya, itu sama gitu segitu. Jadi ya saya pikir tidak masalah kalau memang Persib bersedia untuk mendatangkan dia gitu ya. Dan dari kontrak pun sudah tidak bermain untuk klub manapun gitu ya, sehingga free transfer, tinggal diangkut, nego gaji, tanda tangan, selesai gitu. Nah, ini apakah memang hanya modal itu saja? Tentu tidak teman-teman, kan Persib juga punya namanya divisi Sport Science gitu ya. Sport Science ini memberikan masukan ke tim pelatih juga, ke manajemen juga, di review dulu gitu seorang pemain tuh, aduh di klubnya dia tampil berapa kali, dia mencetak gol berapa kali, atau kalau center back dia interceptnya berapa kali, berapa banyak, dan lain sebagainya, termasuk untuk riwayat cederanya teman-teman. Ini pun tidak kalah sedikit menyeramkan gitu ya, karena ada
kambuhan jadi inget DDS yang mana tiba-tiba sakit, tiba-tiba ini itu gitu ya. Nah ini memang semuanya direview, sehingga apakah dengan harga segitu, dengan usia segitu, apalagi sentral pisan gitu ya di back ya, walaupun Persib mungkin ya ingin menggunakan jasa pemain-pemain berpengalaman untuk di level Asia, tapi ya apakah benar orangnya Kim Min Hyuk ini atau posisinya di back tengah atau bagaimana? Karena back tengah juga musim lalu Persib di ACL 2 kan memang menggunakan 3 back gitu ya. Nah, apakah kalau 3 back ini nantinya ada Kim Min Hyuk, lalu ada Julius Caesar, lalu ada Patricio. Nah, bisa jadi 3 gitu atau bagaimana? Nah, ini ya nggak tahu ya benar atau enggaknya. Nah, dari mulai untuk persentase aja terakhirnya lah, ini kita coba sedikit rangkum saja persentasenya. Kalau dari kami gitu ya, dari tim redaksi melihat Kim Min Hyuk ini persentasenya hanya tidak ada tidak ada persentase bergabung ke Persib Bandung, walaupun apa ya, free transfer atau gimana menggiurkan lah dari prestasinya dan lain sebagainya, tapi sepertinya 0% untuk gabung ke Persib. Mangga kalau memang teman-teman bobotoh punya pandangan lain atau bagaimana ya silahkan, tapi kalau dari kami ya sepertinya ya agak sedikit berat untuk gabung ke Persib Bandung. Bahkan ya itu tadi di awal kita juga nggak tahu ini rumors dari mana gitu ya. Sudah masuk ke sini ya kita bahas aja biar teman-teman juga tidak terlalu kaditu-kadia lah untuk mencari tahunya. Jadi kalau memang yang biasa nonton sini ya sudah, kalau mau ikut kita ya nggak apa-apa, kalau tidak sesuai juga mungkin punya pandangan lain, is okay, itu normal gitu ya teman-teman. Inilah dinamika bobotoh yang harus bisa kritis, harus bisa berpikir positif juga gitu ya. Tapi kalau dari kami tim redaksi, kemungkinan gabung seorang pemain dari Korea Selatan ini 0% ke Persib Bandung. Jadi kayaknya nggak mungkin gabung ke Persib Bandung gitu aja teman-teman gitu ya. Baiklah, untuk beberapa pertanyaan kita akan coba mulai dibacakan saja. Jadi sudah clear ya mengenai untuk pemain dari Korea Selatan apakah memang akan gabung dengan Persib atau tidak. Kemungkinannya 0% bergabung dengan Persib Bandung. Udah, itu aja. Yang pertama, ini masuk ke sesi pertanyaan ya teman-teman. Bener eta Kang jadwal Persib jeung Persija disimpan di akhir gitu? Oh, bener, di pekan ke-17 kalau nggak salah. Ini juga saya agak-agak sedikit aneh ya, maksudnya apakah ini belum kita bahas memang, tapi ya namanya redaksi mah ini ya sering ngobrol gitu di belakang. Jadi katanya kan musim depan itu boleh menggunakan, masih dikaji sebetulnya antara boleh atau tidaknya tim tamu mendampingi klubnya gitu ya dalam jangka away atau dalam waktu away. Nah, tidak termasuk beberapa match yang berpotensi tinggi menimbulkan kerusuhan kayak Persib Persija, itu nggak boleh. Persib apalagi menghadapi Persebaya gitu ya, yang kayak gitu-gitu, atau Persebaya melawan Arema itu tidak boleh ada penonton away. Di lain itu boleh katanya. Nah, ini memang ya apakah berkenaan dengan itu atau tidak gitu ya. Kenapa Persib menghadapi Persija itu disimpan di akhir musim gitu ya, di pekan ke-17 di putaran pertama. Nah, ini juga kita agak sedikit ya kenapa gitu ya, biasanya kan di tengah-tengah atau bahkan di awal-awal. Jadi ya mungkin untuk menarik pasar atau bagaimana kita nggak tahu. Sudah disusun oleh operator ya I-League gitu ya teman-teman. Jadi ya ini aja laga pembuka aja bukan Persib, jadi ya sudah, memang ada pihak yang sudah mengaturnya gitu ya. Lalu yang kedua, bahas kampung Persib Kang, kapan mau dibangunnya? Ya itu paling cepat mungkin 2 tahun, atau bisa gini ya teman-teman, kita tidak ada satu patokan resminya berapa tahunnya, tapi kita ambil yang
beberapa bulan ke belakang saja itu pernah mengatakan ya sekitar 3 tahunan gitu ya. Jadi manajemen 3 tahunan ini kan harus merancang dulu ini itu segala macam desainnya, tapi desainnya sudah ada katanya Kampung Persib ini, sehingga ya masuk ke tahap pendanaan. Nah, pendanaan ini bagaimana? Ya tentu saja melibatkan nyari sponsor dulu, nyari investor dulu, dan nggak gampang teman-teman, karena ini perlu modal yang besar. Makanya Persib Bandung sepertinya jadi untuk meminjam uang ke World Bank atau ke Bank Dunia. Nah, minjamnya berapa ini mungkin yang sedang dikalkulasikan gitu ya, sedang dihitung dulu ya, kira-kira balik modalnya berapa tahun dan lain sebagainya ya. Makanya ya ini bukan uang yang sedikit teman-teman, jadi harus sabar dulu saja, karena ya ini info juga ya, mungkin teman-teman yang baru gabung, yang lama mah saya yakin sudah pernah mendengar. Untuk pemadatan tanahnya sekarang kan Persib punya kurang lebih 10 hektar gitu ya di sebelah apa utara daripada GBLA, itu punya lahan 10 hektar yang mana sudah lebih dari 10 tahun dipakai oleh rawa gitu ya. Di situ memang sudah rawa, tanah rawa, dan kalau betul-betul ingin keras tanahnya dan lain sebagainya, ingin mulus lah, tidak ambles dan tidak terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan, itu butuh biaya kurang lebih minimalnya 30 M. Bayangin teman-teman, untuk madatin tanah saja itu kan nanti tanah rawa itu dikeruk gitu ya, dipadetin. Nah, itu butuh 30 M. Bayangin untuk pemadatannya saja 30 M. Gimana cara ngebangun yang lain-lainnya gitu ya. Bahkan nanti di lahan 10 hektar itu katanya akan ada 3 lapangan, 2 lapangan rumput asli dan 1 lapangan rumput sintetis, dan itu bisa digunakan untuk latihan pemain Persib, skuad utama, skuad latihan, skuad cadangan, lalu tim satelit dan tim akademi. Di situ akan latihan di situ semuanya. Dan bukan hanya lapangan saja, di Kampung Persib nanti juga ada tempat gym gitu ya, gimnastik, lalu juga ada mes pemain, sehingga tidak nyewa-nyewa lagi ke pihak lain dan lain sebagainya teman-teman. Jadi memang ini butuh biaya yang besar, makanya kenapa kerjasama dengan World Bank ya. World Bank tidak ngasih hibah, tidak ngasih cuma-cuma, tahu lah meren ya. Jadi World Bank ini ya Persib akan minjam ke uang ke World Bank. Nah, jumlahnya berapa ini yang sedang dihitung-hitung, dan balik modalnya berapa beserta bunga-bunganya ini sedang dipertimbangkan teman-teman. Makanya ditunggu saja, ini bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi ya sudah, jangan dulu dibanding-bandingkan dengan orang lain, karena kita punya perencanaan untuk seluruh pihak lah gitu ya, karena PT PBB itu banyak, ada Persib, Persib Junior, tim satelit, tim putrinya, tim basket dan lain sebagainya. Jadi banyak yang harus diurus juga gitu. Lalu juga pertanyaan selanjutnya, Sadil katanya nggak bisa ikut TC ke Thailand, Kang, benar atau tidak? Tidak benar, Sadil diajak ke Thailand, walaupun ya mungkin tidak maksimal atau tidak ikut uji coba dengan beberapa klub di sana, tapi diajak. Kalau untuk Jupe memang tidak diajak gitu ya. Sadil tetap diajak ke Thailand untuk TC teman-teman. Lalu juga waduh, ini mah rada sentimental nih. Rumornya Dewa yang tahun depan juara, Kang, bener atau saya nggak mengomentari lah kalau Dewa mah ya namanya juga Dewa gitu ya. Ya kalau juara mungkin sudah waktunya saja gitu ya. Lalu selanjutnya, TC ke Thailand disiarin nggak, Kang? Enggak ya, kalau di TV nasional enggak, tapi kalau di Persib TV di YouTube-nya kemungkinan iya pada saat menghadapi Polistero atau Polisnero nih. Jadi ya hanya itu saja. Kalau yang uji coba yang lainnya sepertinya tertutup, karena akan lebih fokus ke ke skema permainan musim depan gitu teman-teman. Kakang dan Robi nggak ikut TC ya, Kang, ke Thailand? Ya nggak ikut, karena kan timnas udah mau main nih nanti malam, bahkan ya jam 8 malam timnas AFF U23 ya, Indonesia menghadapi
apa ya, Brunei kalau nggak salah itu sudah akan main nanti malam ini gitu, makanya ya nggak akan ikut, sepertinya tidak akan ikut, atau memang ya tidak akan diikut sertakan gitu ya. Baik, ini masuk ke teman-teman yang ingin disapa katanya. Ada dari teman-teman Bobotoh Pangandaran, hatur nuhun Bobotoh Pangandaran. Ada dari Bobotoh Tasik Timur hadir, wah mantap, hatur nuhun kehadirannya. Ada dari Bobotoh Cisiih Banten Kidul, wah mudah-mudahan nggak salah nyebut ya, Cisiih Banten Kidul, hatur nuhun. Ada dari Bobotoh Desa Wangkelang Majalengka Cingambul, wah mantap, ini mah lengkap, kalau dikirim jersey mah nyampe kayaknya nih. Lalu ada dari Kang Uday Lasar Bobotoh Garut Timur, waduh Kang Uday Lasar Bobotoh Garut Timur, hatur nuhun Kang Uday. Lalu juga ada Bobotoh Majalengka Jatiwangi, ada Bobotoh Cisolok Pelabuhan Ratu, ada dari Bobotoh Bogor Kota, wah mantap, nih sudah beragam, semakin beragam teman-teman yang sudah kirim-kirim salamnya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.